Langit di atas perairan Ambalat tampak tenang. Di bawahnya, laut biru membentang luas, menyimpan kedamaian yang menipu. Tak banyak yang tahu, kawasan ini yang terletak di perbatasan antara Kalimantan Utara Indonesia dan Sabah Malaysia adalah salah satu wilayah paling diperebutkan di Asia Tenggara. Bukan karena pulau-pulaunya, melainkan karena apa yang tersimpan di bawah permukaannya. Kekayaan minyak dan gas yang nilainya bisa mencapai miliaran dolar. Sejak awal 2000-an, kawasan ini menjadi pusat perhatian, terutama setelah dua perusahaan energi besar, Unocal Amerika Serikat dan Shell Malaysia, secara terpisah menerima konsesi eksplorasi dari masing-masing negara di wilayah yang tumpang tindih. Disinilah awal dari konflik terbuka. Indonesia memberi izin eksplorasi kepada Unocal di Blok Ambalat, sementara Malaysia memberikan izin kepada Shell di wilayah yang sama, yang mereka sebut Blok ND6 dan ND7. Kedaulatan dipertaruhkan. Bagi Indonesia, Ambalat adalah bagian sah dari wilayah perairannya yang diakui dalam peta nasional sejak 1969. Sementara Malaysia bersikeras bahwa kawasan tersebut termasuk dalam zona ekonomi eksklusifnya berdasarkan interpretasi berbeda atas hukum laut internasional. Perselisihan ini memuncak pada 2005 saat dua kapal perang Kri Tedong Naga milik TNI AL dan KD Rencong milik Angkatan Laut Malaysia berhadap-hadapan hanya beberapa ratus meter satu sama lain. Ketegangan memuncak, dan dunia pun mengalihkan pandang ke titik panas baru di Asia Tenggara. Namun, sesungguhnya, sengketa ini bukan hanya tentang tumpukan ladang minyak bawah laut. Ia adalah simbol dari sesuatu yang lebih dalam, harga diri sebuah bangsa. Ketika batas-batas laut diperdebatkan, yang sesungguhnya dipertaruhkan adalah batas ketahanan, kesabaran, dan martabat dua negara bertetangga. Ambalat kemudian menjadi zona abu-abu bukan perang, tapi juga belum damai. Tahun demi tahun berlalu dengan diplomasi yang kadang dingin, kadang hangat. Namun, masyarakat di Kalimantan Utara terutama di daerah Nunukan dan Sebatik tetap hidup dalam ketidakpastian. Di sana, mereka menyebut Ambalat bukan hanya wilayah konflik, tapi juga tanah air yang belum selesai. Secara geografis, Ambalat memang sangat strategis. Letaknya berada di pintu keluar Laut Sulawesi menuju Laut Sulu dan Samudra Pasifik, rute laut penting bagi perdagangan dan militer. Karena itu, keberadaan Ambalat bukan hanya soal potensi sumber daya, tapi juga tentang geopolitik dan pengaruh kawasan. Tak heran jika setiap langkah di kawasan ini akan selalu diikuti dengan tajam oleh kedua negara, dan mungkin juga oleh negara-negara besar lainnya. Dan kini, saat angin diplomasi mulai berhembus dari Jakarta dan Putrajaya, banyak yang bertanya, apakah ini benar-benar awal dari penyelesaian, atau hanya angin lalu yang sebentar lagi digantikan oleh badai baru. Jakarta, awal ke 2025 di ruang megah Istana Merdeka, dua pemimpin negara tetangga duduk berdampingan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Suasana tampak hangat, penuh senyum. Tapi tak bisa disembunyikan bahwa topik yang mereka bahas bukanlah hal ringan. Di meja itu, terbentang peta maritim yang selama puluhan tahun menjadi sumber perdebatan Ambalat. Pertemuan itu bukan yang pertama, tapi menjadi yang paling ditunggu-tunggu setelah tahun-tahun yang diwarnai ketegangan kapal patroli, adu nota diplomatik, dan tekanan dari dalam negeri masing-masing. Kedua pemimpin sepakat duduk bersama bukan untuk mempertegas klaim, tapi untuk mencari jalan keluar. Sudah saatnya kita mengedepankan persahabatan, bukan pertentangan, ujar Prabowo saat konferensi pers bersama, sembari menatap lekat sahabat lamanya dari seberang Selat Malaka. PM Anwar pun merespons dengan bahasa yang tidak kalah diplomatis, namun tetap menunjukkan ketegasan. Kami akan terus mempertahankan kedaulatan wilayah kami, termasuk Sabah, namun, dengan Indonesia. Kita punya sejarah panjang, lebih baik kita cari jalan damai, daripada saling menantang di medan yang sama-sama kita cintai. Di balik kata-kata manis itu, realitas tetap keras. Klaim Ambalat tidak berubah. Namun, perubahan besar datang dari sikap kedua negara. Untuk pertama kalinya secara terbuka, Indonesia dan Malaysia menyatakan kesediaan untuk mengelola wilayah sengketa secara bersama melalui skema joint development. Artinya, sumber daya bisa diakses dan dimanfaatkan kedua pihak secara adil, sambil menunggu penyelesaian batas wilayah yang sah secara hukum internasional. Bagi Indonesia, langkah ini bukan tanda menyerah, justru sebaliknya, dengan duduk bersama,
Indonesia menunjukkan bahwa ia cukup percaya diri untuk tidak menyelesaikan konflik dengan unjuk kekuatan semata. Prabowo, dengan latar belakang militer dan nasionalismenya yang dikenal luas, bisa saja mengambil jalur konfrontatif, tapi kali ini, ia memilih jalur diplomasi dengan tetap menjaga posisi strategis TNI di lapangan. Sebagian publik di Indonesia menyambut baik langkah ini, namun tidak sedikit pula yang bertanya, apakah kerja sama ini akan merugikan posisi Indonesia? Apakah kedaulatan sedang dinegosiasikan? Menteri Pertahanan RI saat itu, Letjen Purn Syafri Samsudin, angkat bicara untuk menjawab keresahan publik. Kita tidak pernah melepaskan klaim kita, Ambalat tetap bagian dari Indonesia, tapi kita juga harus realistis, keamanan dan kemakmuran di kawasan ini lebih penting daripada ego sepihak. Kerja sama ini memang belum menyentuh ranah legal penyelesaian batas, tapi bagi dunia internasional, itu adalah sinyal bahwa dua negara besar di Asia Tenggara bisa mengelola konflik perbatasan tanpa mengangkat senjata. Dalam bayang-bayang konflik Laut China Selatan yang semakin tegang, langkah Indonesia dan Malaysia justru menghadirkan angin segar diplomasi. Namun, sebagaimana sejarah mengajarkan, setiap proses damai selalu punya risiko. Di saat meja perundingan dibuka, tidak semua senjata diturunkan. Di Ambalat, kapal-kapal TNI AL masih berpatroli. Di Sabah, radar militer Malaysia tetap menyala penuh, karena di tengah diplomasi yang hangat, kepercayaan antara dua negara tetap dibangun perlahan, tidak dalam satu pertemuan, tapi melalui waktu, konsistensi, dan kehati-hatian yang ekstrim. Di balik senyum diplomasi yang ditunjukkan kedua negara, ada suara lain yang berbisik lebih keras di kalangan militer Indonesia. Jangan lengah. Awal Juli tahun 2025, sebuah laporan intelijen sampai ke markas besar TNI di Cilangkap. Diduga, Malaysia tengah memperkuat sistem persenjataan di sekitar Sabah, termasuk penempatan rudal jarak menengah yang secara teoritis mampu menjangkau wilayah Ambalat dan sebagian Kalimantan Utara. Meski laporan itu belum sepenuhnya terkonfirmasi publik, TNI bergerak cepat. Kodam VI atau Mula Warman menambah kekuatan di sepanjang perbatasan darat, terutama di wilayah Sebatik dan Nunukan. Di laut, TNI AL memperkuat patroli rutin dengan kapal-kapal fregat dan korvet yang membawa persenjataan modern. Tak ada manuver ofensif, semua disusun dalam kerangka pertahanan. Maijen TNI Arif Hidayat, Panglima Kodam VI, dalam pernyataannya menegaskan, kita tidak mengancam, tapi kita harus selalu siap. Pertahanan yang kuat adalah kunci menjaga perdamaian. Pemerintah pusat pun mendukung langkah tersebut. Presiden Prabowo memberi arahan langsung agar TNI bersiaga tanpa menimbulkan eskalasi. Di balik layar, diplomasi tetap berjalan, tapi di medan nyata, TNI tidak lagi diam. Karena dalam politik luar negeri Indonesia, bebas aktif tidak berarti pasif dan lemah. Kesiapsiagaan adalah bagian dari harga diri, dan Ambalat, bagaimanapun juga, adalah rumah yang tak boleh ditinggalkan kosong. Di tengah kabar penguatan militer Malaysia di Sabah, Indonesia tidak berdiri sebagai penonton. Di garis depan perbatasan mulai dari lautan Ambalat hingga Pulau Sebatik, TNI berdiri tegak. Mereka tidak datang dengan niat konfrontatif, tetapi dengan satu pesan jelas, kedaulatan bukan untuk ditawar. Di atas gelada kapal perang TNI AL yang tengah berpatroli di Laut Sulawesi, bendera merah putih berkibar ditiup angin. Setiap pergerakan kapal Malaysia yang mendekati zona abu-abu langsung diamati, bukan untuk menantang, tapi untuk mengawasi. Dari darat, para prajurit Unif Raider dan marinir disiagakan, membaur dengan masyarakat perbatasan. Mereka membangun pos pengawasan dan rutin berkomunikasi dengan warga, memastikan bahwa negara hadir secara nyata. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dalam kunjungannya ke Tarakan, menyampaikan dengan lugas, kami tidak mengemis damai, tapi kami menjunjung tinggi perdamaian. Itu sebabnya kami perkuat pertahanan, agar tidak ada yang mencoba bermain-main dengan kedaulatan kita. Tindakan ini tidak dilakukan dalam semangat agresi, melainkan sebagai bentuk deteran kekuatan penangkal, karena sejarah telah mengajarkan, ketika satu wilayah ditinggalkan tanpa penjagaan, maka siapapun bisa mengklaimnya. Bagi Indonesia, menjaga Ambalat bukan hanya soal geopolitik atau sumber daya alam, ini adalah soal harga diri bangsa. Maka jika harus ditempuh dengan dialog, Indonesia siap. Tapi jika ada yang mencoba meremehkan garis merah, maka TNI lah yang pertama kali berdiri di depan. Sementara Indonesia meningkatkan kewaspadaan di perbatasan, dari seberang selat,
Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyampaikan pesan yang terdengar bersahabat namun tetap tegas dalam pidatonya di hadapan Parlemen Malaysia. Ia menegaskan bahwa Sabah adalah bagian sah dari Malaysia dan tak akan ada ruang untuk tawar-menawar. Kita tidak akan menyerahkan 1 inci pun tanah Sabah kepada siapapun. Sabah adalah milik rakyat Malaysia dan akan tetap seperti itu, ujar Anwar. Pernyataan itu ditujukan untuk merespons tekanan dari dalam negeri, terutama dari kalangan nasionalis Malaysia yang menuntut sikap keras atas negosiasi Ambalat. Namun di saat yang sama, Anwar menyampaikan bahwa hubungan dengan Indonesia tetap berada dalam jalur diplomasi. Diskusi dengan Indonesia mengenai Ambalat adalah cerminan persahabatan, bukan pengkhianatan. Kita cari solusi bersama, bukan saling menekan. Sikap Anwar menempatkan Malaysia dalam posisi 2 kaki, menunjukkan ketegasan terhadap publik domestik, tapi tetap membuka pintu bagi kerjasama strategis dengan Indonesia. Ia tahu betul bahwa konflik terbuka dengan Jakarta bukanlah pilihan cerdas, baik secara militer maupun ekonomi. Namun, pernyataan itu juga menjadi pengingat bagi Indonesia, bahwa meski hubungan bilateral terlihat hangat, masing-masing negara tetap membawa agenda nasionalnya sendiri, dan dalam hal Ambalat, tidak ada pihak yang akan melepaskan klaim begitu saja. Di akhir semua ketegangan dan diplomasi, satu hal menjadi terang, Indonesia tidak mundur. Bukan dalam klaim, bukan dalam prinsip, dan bukan dalam menjaga wajah kedaulatan di mata rakyatnya sendiri. Kerjasama pengelolaan Ambalat bersama Malaysia bukan berarti menyerahkan tanah air, melainkan strategi diplomasi aktif yang ditopang oleh pertahanan yang siap. Di belakang meja runding, ada TNI yang berdiri di laut dan perbatasan, di balik senyum dan jabat tangan para pemimpin. Ada rakyat di Sebatik, Nunukan, dan Tarakan yang menunggu kepastian. Presiden Prabowo menyadari sepenuhnya bahwa dunia telah berubah. Konflik bukan lagi semata adu senjata, tapi adu kecerdasan geopolitik. Maka, Indonesia memilih jalan tengah, berunding, tapi tak menyerah, bersahabat, tapi tak tunduk, dan itulah yang kini diterjemahkan dalam langkah nyata mempertahankan wilayah tanpa harus menyalakan api perang. TNI tetap berjaga, Menteri Pertahanan tetap mengevaluasi, dan rakyat Indonesia tetap mengamati. Memastikan bahwa negeri ini tidak tergelincir ke dalam jebakan manuver politik negara lain. Karena pada akhirnya, Ambalat bukan hanya blok minyak, ia adalah ujian kematangan bangsa. Apakah kita bisa berdiri tegak menjaga hak, tanpa kehilangan damai, atau justru terjebak dalam sejarah yang terus mengulang konflik demi konflik? Untuk Indonesia, pilihannya jelas. Kedaulatan adalah harga mati, dan perdamaian adalah jalan terbaik jika semua pihak menghormati garisnya.